Baik, kita teruskan pembahasan kita. Pada bab 3 itu kita bahas mengenai medan elektromagnetik terkait dengan material. Kalau bab 2 bagian akhir kita sudah membahas propagasi gelombang elektromagnetik pada ruang bebas atau ruang hampa, ya, di mana Anda sudah bisa menurunkan persamaan gelombang elektromagnetik, ya, dari persamaan diferensial B2, kemudian dari situ perilaku gelombang elektromagnetik di ruang hampa juga sudah kita bahas. Nah, pada bab 3 ini, bagaimana perilaku medan listrik, medan magnet, elektromagnetik pada material selain ruang hampa. Walaupun pada kuliah yang lalu kita sudah bahas propagasi gelombang elektromagnetik untuk kondisi dielektrik, ya, dielektrik dengan losses, dielektrik dengan losses kecil, dan juga pada material konduktif. Oleh karena itu hari ini sekilas akan kita lihat material sendiri, dan setelah itu kita akan bahas suatu persoalan yang sangat penting, yaitu persoalan syarat batas medan listrik dan magnet. Jadi material yang kita lihat adalah material konduktor, dielektrik atau isolasi, isolator, dan magnetik. Jadi untuk keterkaitan dengan medan listrik dan magnet, kita concern dengan 3 material ini. Secara umum, material itu kita ketahui perilakunya itu berdasarkan konstanta material. Jadi yang pertama, kalau konduktor itu konstanta yang terpenting adalah konduktivitas, ya, sigma ini, konduktivitas. Di mana ada hukum Ohm yang menyatakan bahwa J sama dengan sigma kali E. Jadi kalau ke dalam material konduktor itu ada medan sebesar E, karena adanya sigma, maka akan mengalir rapat arus J sebesar sigma kalikan E. Kemudian yang kedua adalah material dielektrik, dengan konstanta terpentingnya adalah permitivitas epsilon, ya. Rumusnya adalah D sama dengan epsilon kali E. Jadi kalau Anda lihat ini analog, ya. Kalau yang atas konduktivitas J adalah sigma kali E, konstantanya sigma, maka di sini D sama dengan epsilon kali E, konstantanya epsilon. Nah, D itu adalah kerapatan fluksi, ya, dari medan listrik. Kemudian material magnetik, konstanta yang menentukan sifatnya adalah mu, permeabilitas. Ya. Rumusnya adalah B sama dengan mu kalikan H. Nah, dengan demikian, dari ketiga material ini kita mendapatkan sifat analogi. E pada medan listrik, H medan magnet. Kemudian ini berhubungan dengan konstanta, sigma, epsilon, dan mu, dan itu menghasilkan besaran yang lain, yaitu J, D, dan B. Anda harus hafal mengenai satuan-satuannya, ya, satuan-satuan dari konstanta ini. Sigma konduktivitas, ya, satuannya adalah mol per meter atau seper ohm meter. Ya. Permitivitas epsilon itu farad per meter, kemudian mu permeabilitas bisa digunakan Henry per meter. Nah, kemudian salah satu cara, ya, membedakan material-material tersebut, ya, terutama berkaitan dengan konduktivitas, itu adalah dengan cara menggunakan pita energi band, ya, di mana material itu akan mempunyai pita-pita energi. Yang pertama adalah pita yang paling bawah, itu pita valensi, yang hitam ini. Ya. Kemudian ada pita yang di atas energinya paling tinggi, adalah pita konduksi. Ya. Konduksi ada di sini, pita valensi ada di sini. Ya. Nah, kemudian elektron itu bisa berpindah dari pita valensi ke pita konduksi, ya, menjadi elektron konduksi. Ya. Nah, pembedaan dari material ini, jarak antara pita valensi dan pita konduksi, yang kita kenal dengan celah energi atau energi gap, ya, atau celah pita, band gap, ya, untuk jarak yang sangat kecil, atau bahkan tidak ada jaraknya, itu kita kenal dengan konduktor.
Jadi konduktor, daerah sini dan daerah sini ini sangat dekat, bahkan berimpit. Kemudian kalau jaraknya sangat kecil, itu semikonduktor. Dan kalau dielektrik atau isolator, itu jarak ini cukup besar. Ya. Itulah cara membedakan antara material konduktor, dielektrik, dan semikonduktor. Baik, kita lihat sekarang material konduktor. Material konduktor itu punya sifat konduktivitasnya tinggi, sigmanya tinggi. Sebuah material konduktor itu terdiri dari atom-atom tentunya, dan masing-masing atom ini mempunyai elektron di sekitarnya, dan bahkan elektronnya itu termasuk elektron bebas. Kenapa demikian? Karena jarak antara pita valensi dan pita konduksinya sangat dekat, sehingga elektron itu seolah menjadi elektron bebas. Dan kemudian membentuk apa yang dikenal dengan awan elektron cloud. Ya. Di mana elektron bisa bergerak dari atom satu ke atom yang lain. Ya. Nah, kemudian kalau elektron bersifat bebas, itu perilakunya seperti gas ideal. Jadi ada pergerakan random karena temperatur. Kalau tidak ada medan listrik, artinya E-nya sama dengan 0, ya, maka pergerakannya adalah pergerakan random. Kanan, kiri, atas, bawah, begitu. Sehingga kalau diberikan rangkaian dan diukur arus listriknya, maka tidak akan ditemukan arus listrik. Kenapa? Karena elektron saling menghilangkan, meng-cancel. Tapi kalau diberikan medan E-nya ada, ya, maka elektron itu akan terpengaruh oleh medan listrik. Kita sudah pelajari tempoh hari, kalau kita punya muatan, kemudian diberikan medan listrik, akan mengalami gaya. F sama dengan muatan kalikan E. Nah, kalau muatannya sini elektron, berarti min E. Ya. Min E itu min 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ya. Coulomb. Ya. Nah, kemudian karena ada gaya, elektron akan mengalami percepatan. A sama dengan E per M. Dan kemudian karena percepatan ini, elektron bergerak. Nah, pergerakannya itu pergerakan dipercepat. Nah, ini adalah profil pergerakan elektron. Ya. Jadi dari 0 dipercepat, kecepatannya naik. Ini simbol vertikalnya adalah kecepatan, simbol horizontalnya adalah waktu. Nah, kemudian kecepatan yang tinggi, kemudian di sini dia numpuk atom. Ya. Elektron numpuk atom, terjadilah suatu tumbukan yang kita kenal dengan tumbukan inelastik. Kita sudah belajar tumbukan itu, ya. Kalau kita punya benda dengan perbedaan massa yang sangat besar, maka kalau yang massa kecilnya itu menumbuk massa besar, maka kecepatannya akan hilang. Nah, di sini elektron itu mempunyai massa yang jauh lebih kecil dari atom. Kira-kira ordernya 10 pangkat min 3, 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 4. Jadi gampangannya itu batu 1 kilo dilemparkan dengan kecepatan tinggi, menumbuk batu yang lain yang ukurannya lebih dari 1 ton. Ya. Oleh karena itu, batu yang 1 kilo walaupun kecepatan tinggi, akhirnya kecepatannya drop menjadi 0. Ya. Kemudian dipercepat lagi, naik lagi kecepatannya, numbuk lagi, turun lagi, di 0 lagi. Ini perilaku pergerakan elektron di dalam material konduktor yang ada medan listriknya. Nah, kemudian secara statistik diturunkan kecepatan rata-rata. Ya, kita kenal dengan drift velocity. Kecepatan drift, kecepatan yang dipacu oleh adanya medan listrik E. Nah, besarnya sama dengan E kalikan tau dibagi M. Jadi faktor penentunya adalah tau. Tau ini jarak bebas antara dua tumbukan. Kalau kita lihat waktunya adalah ini, waktunya. Tapi secara fisik ini adalah menggambarkan struktur dari material konduktor. Nah, kemudian dengan penurunan hubungan antara kecepatan dan rapat arus, kita dapatkanlah persamaan bahwa J sama dengan sigma kali E, ya, di mana di sini ada faktor mobilitas.
Mobilitas adalah E kuadrat tau dibagi dengan M. Maka akhirnya kita dapatkan sebuah formula ya yang menghubungkan antara konduktivitas ya dengan besaran-besaran yang lain. Ya. Di sini kita lihat pertama dulu kecepatan. Kecepatan drip itu sama dengan mu kalikan E. Mu itu adalah mobilitas dari pembawa muatan, dalam hal ini adalah elektron, E-nya adalah medan listrik. Sedangkan PD adalah kecepatan gerak dari elektron. Jadi elektron itu akan semakin cepat bila mana yang pertama adalah medan listriknya E-nya kita naikkan, ya dengan cara menaikkan tegangan, maka medannya makin tinggi, maka elektron bergerak lebih cepat. Dan cara yang lain adalah mu-nya. Tapi mu ini adalah sifat material. Ya. Setiap material mempunyai mu pembawa muatan berbeda-beda. Ya. Nah, memperbesar mu itu caranya adalah dengan membuat materialnya itu semurni mungkin. Karena kalau material itu ada pengotoran, ada ketidakmurnian, maka mu pembawa muatannya akan turun. Kemudian yang kedua, temperatur. Temperatur dibuat cukup rendah, maka akan menaikkan mobilitas. Bahkan pada material superkonduktor, ketika material kita turunkan temperaturnya, itu kecepatannya gerakan dari elektron itu akan semakin tinggi. Ya. Baik, kemudian berikutnya yang terpenting lagi adalah ini, persamaan ini. Sigma sama dengan E, NE kalikan mu E. Konduktivitas material itu ditentukan pertama oleh E. Nah, ini konstanta, berarti tidak bisa diubah-ubah. Yang kedua, dipengaruhi oleh N, E, kerapatan pembawa muatan. Nah, ini bisa diatur. Makin banyak muatannya, makin besar konduktivitas. Ini cara yang banyak digunakan untuk menaikkan konduktivitas material semikonduktor dengan cara doping. Doping semikonduktor itu meningkatkan Ne, meningkatkan kerapatan pembawa muatannya. Ya. Kemudian ketiga adalah dengan mengubah mu, mengubah mobilitas. Nah, caranya tadi membuat material semurni mungkin, tidak ada pengotoran, kemudian mengatur temperaturnya, mengatur strukturnya. Ya. Itu bisa mempengaruhi mobilitas dan dengan demikian menaikkan konduktivitas. Ini contoh material yang tergolong konduktor dan isolator ya. Jadi ini yang paling tinggi konduktivitas itu silver. Ini perak ya, bukan emas ya. Perak ya. Ini material konduktor, ini material dielektrik. Ya. Jadi kita bicara terutama adalah konduktor dan dielektrik. Nah, ada juga semikonduktor berada di tengah-tengah. Jadi kalau Anda lihat, konduktor itu mempunyai konduktivitas ordernya 10 pangkat 7. Anda lihat ya, 10 pangkat 7 ordernya. Ya. Sedangkan untuk dielektrik, konduktivitasnya rendah ya, dari order 10 pangkat min 3 sampai 10 pangkat min 17. Nah, ini contoh tambahan. Jadi kalau berbicara konduktor itu juga ada superkonduktor ya. Ada semikonduktor, ada superkonduktor. Nah, superkonduktor itu ada fenomena Meissner effect, di mana material superkonduktor itu dengan material magnet itu akan tolak-menolak, sehingga bisa melayang di udara begini ya. Bisa aja ini magnetnya, ini material superkonduktor, atau sebaliknya, ini superkonduktor, ini magnetnya. Maka aplikasinya adalah untuk kereta jenis maglev. Maglev. Jadi menggunakan superkonduktor dan kereta itu berjalan dengan mengambang di udara. Ya. Ini data cukup lama ya, bahwa di Jepang sudah berhasil dikembangkan maglev dengan kecepatan di atas 500 km per jam. Jadi sekarang malah mungkin sudah 600-an ya kilometer per jam. Jadi prinsip propulsinya bagaimana maglev bergerak ya, menggunakan prinsip Meissner dan kemudian tarik dan tolak kutub-kutub magnetnya ya. Kemudian ini adalah guideway-nya, jadi kereta maglev itu akan bergerak di sini ya. Kemudian ini
sepanjang jalannya, yaitu ada rangkaian magnetik yang akan menjadi penggerak dari magnet. Ini contoh gerbongnya, ya, gerbong magnet ya sudah berisi orang, ya, sudah bisa berjalan dengan kecepatan mendekati 600 km per jam. Ini ruangan di dalamnya seperti ini. Nah, kemudian karena ini mengambang di udara, maka ketika berhenti menggunakan aerodynamic brake seperti pesawat terbang ya, ketika akan berhenti maka menggunakan rem aerodynamic. Baik, kemudian kita teruskan material berikutnya adalah dielektrik atau isolator ya. Ini sifat bermula dari adanya peristiwa yaitu polarisasi. Pengutupan atau pergeseran posisi pusat-pusat muatan positif dan negatif. Itulah polarisasi. Nah, di dalam pembahasan dielektrik ada dikenal polarisasi. Yang pertama adalah polarisasi elektronik. Ini munculnya pada level elektron. Nah, tadi kita bahas setiap atom itu punya elektron yang bergerak di sekitar inti. Nah, ketika tidak ada medan luar, maka atom itu simetris. Ya. Oleh karena itu pusat muatan positif dan negatif itu berimpit di pusat sini. Ya. Jadi negatifnya ada di luar, tapi pusat tepatnya di sini. Oleh karena itu tidak ada dipol, ya, karena positif dan negatifnya berimpit. Ya. Tetapi kalau ada medan, ya, misalnya medan ini, ya, ke sana arahnya, ya, maka pusat muatan positif akan bergerak ke atas, ikuti medan. Pusat muatan negatif bergerak ke bawah. Maka terjadilah perbedaan posisi pusat muatan positif dan negatif. Nah, akibatnya apa? Seolah-olah ada dipol listrik di sini. Seperti ini, ya, min Q dan plus Q. Inilah munculnya pergeseran pusat muatan positif negatif, akhirnya muncullah dipol listrik. Nah, peristiwanya kita kenal dengan polarisasi elektronik, karena yang berperan di sini adalah elektron. Yang kedua adalah polarisasi ionik. Untuk bahan-bahan atau material yang bersifat ionik, ada ion positif dan negatif. Ketika tidak ada medan, maka pusat muatan positif negatifnya juga berimpit. Nah, ketika ada medan luar, maka muatan positif cenderung akan bergeser ke arah medan, sedangkan muatan negatif sebaliknya. Nah, oleh karena itu terjadilah pergeseran pusat muatan, maka terjadilah polarisasi, dan kita kenal dengan polarisasi ionik. Kemudian yang ketiga, ini polarisasi yang paling umum, dan kita sudah mengenal sejak lama, yaitu ketika kita punya material, di dalamnya sudah mempunyai momen dipol permanen. Nah, ketika tidak ada medan luar, momen dipol ini orientasinya acak. Ya, seperti ini acak, arahnya acak. Ada kiri, kanan, atas, bawah, begitu, sehingga totalnya sama dengan 0. Tapi kalau diberikan medan E, ini medan E, ya, maka dipol itu akan bergeser, terorientasi. Ya. Contohnya ini H2O, yang Pak gambar C ini. Ya. H2O mempunyai dipol permanen. Ketika ada medan E, maka muatan positifnya akan cenderung ke sana, negatifnya cenderung ke arah sebaliknya. Maka terjadilah orientasi. Maka kita kenal polarisasi jenisnya adalah orientasi atau dipolar. Dan kemudian yang terakhir ada polarisasi yang kita kenal polarisasi interfasial, yaitu polarisasi yang terjadi pada daerah perbatasan dua dielektrik yang berbeda. Ini nanti berhubungan dengan bahasan kita mengenai syarat batas, ya, boundary condition, itu karena terjadi daerah interface. Dimungkinkan di situ terjadi pemisahan muatan-muatan positif dan negatif. Ya. Baik. Nah, kemudian dalam hal ini kita mengenal adanya P, polarisasi, ya, itu adalah kerapatan dari momen dipolar di dalam material dielektrik. Nah, kemudian karena ada polarisasi, ya, maka ini ada hubungan dengan medan listrik E, ya, maka P sama dengan epsilon 0 kalikan suseptibilitas kalikan E. Dan kemudian ada rapat arus karena polarisasi.
Jadi rapat arus polarisasi itu kita dapatkan dari do P do T. Jadi kalau polarisasi berubah terhadap waktu, maka terjadi kerapatan arus karena polarisasi yang berubah terhadap waktu tersebut, dan itu kerapatan arusnya dikenal dengan arus polarisasi. Nah, dengan demikian hukum Ampere yang pernah kita bahas, ya, bahwa kurul B per mu nol atau kurul H, ya, itu terhubung dengan sebuah rapat arus, maka di sini rapat arus itu ada rapat arus konduksi, ada rapat arus karena polarisasi. Nah, dengan demikian pernyataannya adalah kurul dari H sama dengan J ditambah do D, do T. Ya. Nah, ini contohnya, ya. Kalau kita punya medan, ya, medan listrik, di sini 0,1 kosinus 2πx, 2pi kali 10 pangkat 6t, ya. Kemudian diminta mencari rapat arusnya, ya. Rapat arus karena polarisasi seperti apa, ya. Kalau diketahui konstanta dielektriknya 2,5, ya. Atau air yang dengan konstanta dielektriknya 81. Maka dengan mudah kita cari bahwa kerapatan arus karena polarisasi rumusnya adalah do P do T. Ya. Kita cari P-nya, ketemu P-nya kita turunkan dengan waktu, maka kita dapatkan J-P-nya. Nah, di sini kita mengenal sekarang ada arus konduksi. Tadi yang sigma kali E, ketika kita membahas material konduktor tadi adalah arus J sama dengan sigma E, itu adalah arus konduksi. Sedangkan pada material dielektrik kita mengenal JD, do D do T. Ini adalah arus pergeseran. Nah, oleh karena itu, tempo hari kita sudah membahas adanya konstanta, ya, konstanta menentukan bagaimana perambatan gelombang elektromagnetik. Nanti ini terkait dengan arus ini sebenarnya. Jadi JC dibagi JD sama dengan sigma kali E dibagi do D do T. Ini arus konduksi, ya. Ini adalah arus pergeseran. Rasio antara arus konduksi dan arus pergeseran itu menentukan sifat material, seperti yang pernah kita bahas. Anda masih ingat ini? Ya. Nah, jadi ini sigma dibagi omega epsilon. Sebenarnya ini adalah dijelaskan dengan rasio arus. Kalau sigma dibagi omega epsilon kecil, artinya apa? Arus konduksi itu kecil dibanding dengan arus pergeseran. Nah, itu sifat dielektriknya lebih kuat. Ya. Sedangkan yang kedua, konduktor, sigma dibagi omega epsilonnya jauh lebih dari 1. Artinya apa? Ini arus konduksinya jauh lebih tinggi dari arus pergeseran. Sehingga sifat sebagai konduktornya jauh lebih tinggi dibanding sifat dielektrik. Itulah good conductor. Konduktor yang bagus itu sifatnya seperti ini. Arusnya adalah didominasi oleh arus konduksi, itulah konduktor. Sedangkan dielektrik atau isolasi itu arusnya didominasi oleh arus pergeseran. Nah, kalau sigma dibagi omega epsilon, ada epsilonnya di sini, ya. Ini antara 0,01 dan 100, ini arus konduksi dan arus pergeseran itu unda-undi, artinya berimbang, ya, tidak terlalu dominan yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu kita dekati dengan persamaan kuasi konduktor tempo hari. Jadi kita bisa jelaskan di sini, ya, bahwa arus dalam medium itu J itu adalah JC ditambah JD. JC adalah arus konduksi, JD arus displacement, arus pergeseran. Sama dengan sigma E, ya, ditambah do D per do T. Nah, kalau ini kita nyatakan dalam domain frekuensi, maka J sama dengan sigma E ditambah J omega epsilon kalikan E. Makanya kemudian keluarlah rasio ini tadi. Di rasio tadi itu, sigma dibagi omega epsilon itu sebenarnya mencerminkan JC dibagi dengan JD, yang melambangkan kuatnya perilaku sebagai konduktor dan perilaku sebagai dielektrik. Nah, demikian. Nah,
Sebagai ilustrasi, ini kalau tembaga ya mempunyai sigma 58 megasiemen per meter, ya, epsilonnya sama dengan epsilon 0. Kalau frekuensi 1 MHz, kita cari rasio ini, arus konduksi dan arus pergeserannya itu 10 pangkat 12. 10 pangkat 12. Jauh lebih besar daripada 100. Oleh karena itu, tembaga pada frekuensi 1 MHz itu sifatnya konduktor yang sangat baik. Nah, kemudian plastik. Konduktivitasnya 3 kali 10 pangkat 8, epsilonnya 2,1 epsilon 0. Kalau kita masukkan rasio arus konduksi dan arus pergeserannya 2,6 kali 10 pangkat min 4. Ini jauh lebih kecil dari 0,01. Oleh karena itu, plastik pada frekuensi 1 MHz adalah dielektrik yang baik. Nah, sampai sini saya kira Anda sudah paham asal muasal rasio ini, ya. Ini sebenarnya kaitan dengan sifat material, ya, dan ternyata mempengaruhi perilaku dari gelombang elektromagnetik. Yang terakhir, materialnya itu adalah material magnetik. Ya. Material magnetik itu asal muasalnya adalah dari adanya dipol magnetik. Setiap material mempunyai elektron. Elektron itu berputar di sekitar inti, berarti menghasilkan loop arus. Jadi ada arus listrik. Maka muncullah dipol magnetik. Ya. Dipol magnetik elementer yang berasal dari pergerakan elektron mengitari inti atom. Jadi Anda bayangkan kita mempunyai material, dalamnya ada loop arus listrik, karena elektron yang mengitari inti, maka sebenarnya ada banyak sekali dipol-dipol magnetik di dalam material. Nah, sebagaimana polarisasi tadi, maka kalau polarisasi itu adalah dipolnya dipol listrik, maka magnetisasi ini dipolnya adalah dipol magnet. Ya, ini masing-masing elektron menghasilkan sebuah dipol, ya, maka kemudian kita mendapatkan bahwa momen dipol magnetik itu, ya, merupakan kerapatan dari momen dipol, ya, dikalikan dengan n-nya. N-nya ini adalah kerapatannya, ya, banyaknya, ya, persatuan volume. Nah, tentunya kemudian kita bertanya, kenapa ada material yang punya sifat magnet dan tidak? Ya, maka ada teori, ya, yang menjelaskan bahwa sifat magnet itu ditentukan oleh struktur elektronnya. Nah, di sini akan saya jelaskan bahwa sifat magnet dengan konduktivitas listrik itu sesuatu yang berbeda. Ya, berbeda. Nah, contoh yang paling pas untuk bisa kita jadikan pegangan adalah tembaga. Tembaga. Tembaga Cu, ya, itu adalah material konduktor yang sangat baik. Sedikit di bawah perak, ya. Sehingga kita mengenal untuk konduktor yang paling bawah banyak dipakai tembaga. Tetapi tembaga itu adalah material logam, ya, yang tidak mempunyai sifat magnet. Jadi kalau Anda punya batangan magnet, dekatkan dengan tembaga, maka tembaga tidak akan punya respon apa-apa. Karena dia sifatnya adalah non-magnetik. Ya. Bukan material magnet. Tentu bertanya, kok bisa? Ya, ternyata demikian. Jadi logam dan magnet itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Konduktor dan magnetik itu sesuatu yang berbeda. Nah, contoh yang paling jelas adalah tembaga. Nah, ternyata itu dijelaskan, tembaga mempunyai nomor elektron banyaknya adalah nomor atomnya itu 29. Ya. Dan ternyata 29 ini ada 10 elektron mengisi orbital 3D. Satu memasuki pada 4s. Nah, dari teori didapatkan ternyata sifat magnetik itu sangat ditentukan oleh konfigurasi elektron pada orbital 3D. Nah, elektron pada Cu ini ternyata penuh. 10 peluhnya diisi, sehingga elektron saling berpasangan mengikuti
teori eksklusi Pauli, maka momen dipol yang tadi kita bahas ya dari elektron itu masing-masing di-cancel, dilawan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, di dalam tembaga tidak didapatkan momen dipol dari dari elektron-elektron yang dimilikinya. Oleh karena itu sifat magnetnya sangat lemah. Nah, berbeda dengan besi. Besi ini konduktor juga, ya. Tapi dia punya sifat magnet sangat kuat. Kenapa? Karena dengan nomor atom 26, pada 3D-nya ini ada 4 elektron yang tidak berpasangan. Anda lihat, ada 4 elektron tidak berpasangan. Ya. Inilah yang menghasilkan momen dipol magnetik yang banyak di dalam besi. Oleh karena itu besi tergolong material ferromagnetik ini. Ya, ferromagnetik. Begitu juga mangan, krom. Ya. Ini adalah vanadium. Ini ada elektron-elektron tidak berpasangan yang menghasilkan momen dipol magnetik. Begitu juga kobalt, nikel. Ini ada elektron tidak berpasangan pada orbital 3D. Baik, kita teruskan. Jadi ada material ferromagnetik, sangat kuat sifat magnetiknya. Ada material diamagnetik yang justru ini menolak medan magnet. Ya. Kemudian ada paramagnetik, sifat magnetik tapi lemah sekali. Ya. Ya. Kemudian kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram, maka kalau vakum itu 0, ya, tidak ada sifat magnetisasinya. Kalau dia magnetik ini negatif, jadi seolah menolak. Paramagnetik ini positif tapi kecil, sedangkan ferromagnetik itu sangat kuat. Nah, kita bisa lihat dari rasio, ya, B dibagi dengan B0. Ya. Diamagnetik lebih kecil dari 1, paramagnetik lebih besar daripada 1, tapi dekat dengan 1, sedangkan ferromagnetik ini besar sekali, jauh di atas 1. Nah, ini contoh-contohnya, ya. Material diamagnetik itu mempunyai suseptibilitas magnetik yang berhubungan dengan magnetisasi negatif. Negatifnya kecil ya, min 2,6 kali 10 pangkat min 5. Ya. Sedangkan vakuum itu 0. Suseptibilitas magnetiknya 0 sama sekali. Ya. Tidak positif, tidak negatif. Paramagnetik ini positif tapi kecil. Contohnya ini aluminium. Ya. Aluminium itu adalah konduktor yang sangat bagus. Tapi dia sifat magnetiknya sangat lemah sekali. 2,5 kali 10 pangkat 5, min 5. Nah, sedangkan material magnetik, ferromagnetik, contohnya adalah besi. Nah, ini besar sekali. Ya. Mu R-nya 6.000. Ya. Tergolong ferromagnetik. Nah, dengan kita punya sifat magnetik, maka B itu sama dengan mu0 kalikan H ditambah M. Maka kemudian ini kita dapatkan kurung dari H sama dengan C ditambah D, T. Ini merupakan hukum Ampere yang tempoh hari sudah pernah kita bahas. Jadi ini adalah bagian tentang material. Ya. Mungkin sementara bagian ini